ada orang yang masuk pada Sirekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga, banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Ya kan? Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang Sirekap yang berevolusi sejak hari pertama nggak pernah berubah angkanya. Kita nggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58 sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang sudah dicoret-coretin, sudah diperbaiki, tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian perasaan menang itu ada, ya kan? Kan dari Sirekap, ya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu belum ada apa-apa. Nah, saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini Sirekap itu memang alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iyalah. Jadi Anda dia memandu 56, 57, 58% itu. Jadi nanti hasil yang akan diumumkan besok pasti akan mirip dengan Sirekap yang salah waktu itu. Nah, ketika kemudian berproses Sirekap ini shocking, mengejutkan. Kenapa? Karena setelah adanya penggelembungan suara yang banyak ditemukan di seluruh Indonesia, laporannya ada itu kami. Kemudian ditemukan yang namanya pemalsuan C hasil, yang ditemukan orang Amerika di Indonesia, dia sisir banyak sekali yang C hasil yang dipalsukan karena tanda tangannya sama semua. Dan fenomena-fenomena lainnya. Iya kan? Ini dugaan ya? Iya, diduga. Lalu tetap angkanya sama. Maka logika saya mengatakan, waduh ini kebanyakan curangnya. Maka kemudian ditutup Sirekap, direkonsolidasi Sirekap agar jangan melebihi 58%. Kan itu logikanya. Kalau dibuka dugaannya bisa lebih dari 58% untuk pasangan 02. Iya, kalau kebanyakan nanti orang bingung. Loh dari mana ini kebanyakan? Kan kita bicara mengenai 45 juta DPT yang bermasalah. Oke lah. Ada yang mengatakan direkonsiliasi paling tidak ada yang 20 juta yang masih standby loan. Yang bisa digunakan, dideploy sewaktu-waktu. Lalu ada surat suara yang tidak terpakai. Itu juga yang mempermasalahkan, misalnya dipermasalahkan terhadap partai tertentu. Karena tiba-tiba surat suara yang tidak terpakai ini dijadikan angka dia. Jadi yang namanya modus kecurangannya itu banyak sekali. Tapi sekali lagi saya mengatakan ya, kalau kita hanya berdasarkan hitungan-hitungan, apalagi hitungan itu didasarkan pada algoritma misalnya, putus asa kita. Yang harus kita kontrol 823.220 TPS. Dan tidak ada satu partai pun yang memiliki lengkap C1 semuanya. Kalaupun memiliki lengkap belum tentu asli. Itu persoalannya. Jadi udahlah, kita tidak bisa menutup mata. Kalau ada gentong sebabi-babinya, kalau ada aparat di sana, kalau ada fasilitas negara yang dibuat, kalau ada keberpihakan, ya ini memang pemilu yang sebabi-babinya juga, gentong babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Mengenai kecurangan pemilu, khususnya pilpres, itu dalam berbagai pandangan tidak baik. Apalagi konteksnya agama, berkaitan dengan agama atau agama Islam, ini adalah kemungkaran. Kecurangan itu adalah satu kategori mungkar, dan sebagai seorang muslim atau umat Islam punya kewajiban untuk mencegah dan menindak kemungkaran. Karena itu tugas melekat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi melekat. Kebetulan juga sekarang hampir memasuki bulan suci Ramadan. Syahrul dakwah, bulan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga relevan lah gitu kan untuk terus berada di rel perjuangan itu dalam kaitan dengan kategori curang. Dan curang itu adalah haram. Siapapun yang diproduk oleh satu proses yang curang, maka dia adalah sesuatu barang haram. Jadi kalau misalnya
yang sekarang diindikasikan curang itu adalah pasangan Prabowo Gibran, maka pasangan Prabowo Gibran ini pasangan haram. Ya dalam konteks agama itu kan dasar dalilnya haram itu kan ada tiga aspek: zati, sifati, kaifiati. Zati itu zat, karena zat jatuh haram seperti babi. Kemudian sifat, barangnya halal tapi sifatnya membuat mudorot jadilah haram, misalnya alkohol yang memabukkan. Dan yang ketiga kaifiati. Kaifiati itu adalah sebab, barangnya barang halal tapi sebab mendapatkannya tidak halal jatuh haram. Gitu. Nah proses politik curang ini gitu kan yang menghasilkan produk gitu ya, maka itu kaifiati. Gitu. Jadi siapa yang tidak bisa menyebut bahwa secara manusiawi Prabowo halal, Gibran halal secara manusia, gitu kan, tidak ada yang bisa mengharamkan manusia itu. Dari sifati juga sama, enggak. Tapi begitu kaifiati, misalnya Gibran majunya dengan rekayasa, itu kan kaifiah, gitu. Begitu juga Prabowo yang nanti menangnya juga dengan kecurangan terstruktur, gitu kan, sistematis, masif. Berarti itu kaifiah, gitu. Jadi kenapa umat Islam harus menolak, gitu kan, ujungnya ini menolak kemenangan curang Prabowo Gibran, karena memang secara kaifiati dia barang haram. Untuk sebutan saya sudah ada, haram, anak haram konstitusi, anak haram demokrasi. Berarti pasangan haram ya haram juga, gitu kan. Jadi hubungan keagamaannya kurang lebih begitulah. Umat Islam nggak boleh mentoleransi, umat Islam tidak boleh menerima, gitu kan, dari kemenangan haram seperti ini. Ada Islam kan, ada yang klasifikasi, ada Islam santri, Islam abangan, banyak kategorinya. Ada Islam KTP juga, gitu kan. Itu sebenarnya Islam yang kita maksudnya Islam yang mengerti tentang agama, itu bukan hanya sekedar beragama Islam, gitu. Saya kira Jokowi juga Islam, tapi semua orang tahu dia melakukan kezaliman, gitu kan, kepada siapa? Kepada umat Islam juga, gitu kan, pada bagian mayoritasnya. Jadi kita melihat dalam pemahaman, pengetahuan keagamaan lah, walaupun standar. Itu nggak perlu dalam, nggak perlu jadi kiai dulu, ustadz dulu yang disebut dengan umat Islam yang bisa melakukan pilihan dan penyikapan seperti itu, gitu kan, standar saja, dia tahu halal haram, gitu kan. Tapi kalau orang hanya sekedar labelingnya saja, gitu kan, tentang keislaman itu, ya nggak bisa jadi ukuran, begitu. Makanya proses pembinaan di bulan suci Ramadan adalah menjadikan seseorang yang sudah Islam jadi Muslim. Itu Pak. Jadi saya teringat ada seorang filosof, Pak Diogenes, siang hari selalu membawa lentera menerangi wajah orang yang temuinya. Ketika ditanya, cari apa kau? Jawabannya, cari manusia. Belum, kan menerangi manusia, gitu kan. Nah pertanyaan itu menyebabkan dia dikategorikan gila ini. Tapi setelah diterangkan oleh dia, kenapa dia harus menerangi wajah yang ditemuinya itu siang hari dan yang dicari manusia? Karena sudah banyak manusia kehilangan kemanusiaannya. Itu harus dicari lagi. Nah ini boleh dikiaskan, itu kan, analogikan dengan Muslim. Jadi kita ini juga sedang menerangi wajah-wajah Muslim. Karena sudah terlalu banyak mereka yang menyebut dirinya Muslim kehilangan keislamannya, tidak punya standar of moral conduct, gitu, nggak punya standar nilai, gitu, tentang aspek keagamaannya itu. Jadi tidak bisa dibedakan antara dia Islam atau bukan Islam karena sama-sama tolak ukurnya biasa. Saya teringat dengan sebuah hadis Bukhari Muslim. Satu sisi hadis ini mengingatkan orang yang jujur, satu sisi orang yang dusta. Kata Rasulullah SAW, iyakum wasidqa bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir,
wal birra yahdi ilal jannah. Kemudian beliau juga melanjutkan ma la yajalur rajulu bisidqi wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi sidqan. Perhatikan, kata Rasulullah SAW, agar supaya kalian itu untuk senantiasa berbuat kejujuran, jujur. Nah, sehingga kemudian karena jujur itu, kata beliau, akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga Allah. Ya, seperti itu. Dan siapapun orangnya yang senantiasa berbuat jujur, lalu kemudian dia akan senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga berbuat jujur, walaupun orang lain mengajak untuk tidak jujur, untuk berbuat curang, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengupayakannya untuk melakukan kejujuran itu, membuktikan kejujuran itu, lalu kemudian sehingga Allah mencatatkan orang ini termasuk orang jujur. Nah, kebalikan dari jujur itu dusta, bohong, curang. Karena sungguhnya curang itu, dusta itu dekat-dekat dengan atau akan membawa seseorang kepada dosa, dan dosa itu akan membawa kepada ilanar, kepada neraka. Siapa saja yang berbuat dusta dan kemudian akan cenderung untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat curang, untuk berbuat dusta, maka sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala catatkan orang itu menjadi orang yang pendusta. Di antara yang berdusta dengan yang pendusta beda. Kalau sekarang misalkan menanam atau berinvestasi dengan uang haram misalkan, lalu menghasilkan dari hasil uang haram itu, tadi kata Ustaz Rijal, baik itu zatiyahnya ataupun juga dengan cara-cara yang haram, maka hasilnya haram itu nanti diberikan makan minum kepada keluarga kita, jangan lupa haram, gitu kan. Seperti itu, sehingga kemudian jangan heran juga nanti kalau amal perbuatan daripada keluarga kita itu melakukan hal-hal yang diharamkan, karena sumbernya juga sudah haram, seperti itu. Nah, dalam hal berpolitik, kalau saya meniatkan diri, saya itu ingin mengembalikan, Pak, Bapak Ibu sekalian, bukan kedaulatan rakyat ansih, tapi saya ingin berpolitik itu untuk mengembalikan kedaulatan kepada yang maha berdaulat. Karena kedaulatan itu pada hakikatnya adalah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil lah kalau dibicarakan tentang dalil itu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Walillahil izzatu kullu. Semua yang ada, yang punya kekuatan, kekuasaan itu adalah milik Allah. Walillahil mulkus samawati wal ardh. Bahkan itu kan ditegaskan kekuasaan langit dan bumi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pada apa? Ada pada majelis syuro nanti, majelis syuro gitu kan. Nah, lalu kemudian disitulah kemudian kita ketika berpolitik itu tujuannya adalah untuk bagaimana caranya mengembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara menghantarkan politik pemerintahan kita itu apa yang sesuai dengan maqasidus syariah, ya Ustaz ya. Tujuan daripada syariah itu sendiri